ada beberapa masjid itu kalau ustadznya nggak datang, nggak jadi khotbah. Jadi sampai mereka membubarkan diri keluar masjid, cari masjid yang ada khotbahnya. Dan berangkot itu setelah 1 tahun jalan bagus itu, ya bajunya udah baju koko rapi. Jadi tiap hari itu ya sebulan sekali kan itu. Tiap hari itu angkot di kota Semarang tuh libur semua. Padahal acaranya sore, mereka siang tuh udah standby di masjid. Anak muda ini kalau dengerin kajian yang ngapunten, umurnya sudah beda level, atau Gen Z sama milenial saja, itu mereka udah nggak paham obrolannya apa, apalagi di kota-kota besar ya. RT, RW, mendukung dakwah kita. Presiden ya. Misalkan bahkan ada preman pasar ya nggak masalah, kalau emang itu dia penguasa. Ya. Kalau kita dikasih amanah, walaupun kita belum punya ilmunya ya. Betul. Kita terima. Diambil dulu. Ambil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Kita hari ini kedatangan tamu spesial sekali, sangat. Mas Dian. Assalamualaikum Mas Dian. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kita ketemu setiap hari sudah Mas. Iya. Ruangannya sebelahan. Ruangan sebelahan ya. Sehat Mas Dian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Walaupun apa ini? Agak wirawiri Jogja Solo tadi. Aslinya memang Bantul ya Mas ya? Aslinya Jogja Bantul tepatnya. Bantul, ya. Dekat pantai. Jadi agak-agak gosong. Panas ya? Oke. Jadi aktivitas bolak-balik terus ya ke FKM ini? Ya paling 3 atau kadang sepekan sekali. Nggak ada kegiatan karena ya anak-anak udah di pondok jadi santai. Udah semua di pondok semua? Tinggal 1 sih yang kecil. Berapa? Anaknya berapa? Anak saya 3. Oh 3. Ya 1 SMA kelas 1, SMP kelas 2 sama SD kelas 4. Berarti di rumah tinggal 1. Tinggal 1. Ditinggal lagi sama bapaknya. Ya. Wirawiri. Kayak nemenin ibu Ada temennya. Oke. Ya, jadi Mas Dian ini kan kita kenal dengan apa ya? Sosok yang menginspirasi. Apa kuwi? Salah satunya di media dakwah, Kan kita tahu yang menarik itu gini, Mas Dian ini kan terkenal di kalangan teman-teman dakwah yang dulu mungkin pernah di Jogja, di Semarang, di Semarang. Jadi teman-teman Semarang kalau kenal Mas Dian, kira-kira yang mereka kenal dari antum apa? Selain dakwah. Apa ya? Ya dakwah itu. Iya kan? Ya dakwah itu gitu. Padahal background beliau itu adalah SPT, sarjana peternakan. Itu sepet ya. Sarjana sepet ya. Sarjana peternakan yang mana sarjananya juga bukan dari Universitas Kaleng-Kaleng, UGM nih. Satu alma mater dengan Bapak Joko Widodo yang sudah pernah tugas, sudah pulang ke Solo. Jadi saya juga saatnya pulang ini. Iya. Jangan belum lah. Belum, masih muda kok. Oke. Jadi gimana ceritanya Mas Dian? Dari sarjana peternakan kok bisa lari ke dakwah itu gimana ceritanya? Wah, kalau itu udah takdir ya. Oh, udah takdir. Selain takdir yang bisa diobrolkan lah coba Mas Dian. Ya mungkin apa ya? Kegersangan hati kali ya. Jadi udah menyelesaikan kuliahnya, kemudian juga galau ceritanya gitu kan. Galau golek gawean angel gitu kan. Terus ada gersang hati, kemudian ikutlah di majelis ilmu gitu, ceritanya gitu. Mulai mendekat ke masjid, alhamdulillah dikenalkan di FKM ini. Berarti di kampus memang belum aktif dakwah? Ya, itu yang sampai hari ini kadang saya menyesal di situ. Kenapa dulu saat di kampus yang notabene UGM itu terkenal juga aktivisnya banyak, aktivis keagamaannya kan banyak sekali ya. Aktivis ya sosialnya, aktivis mungkin di politiknya juga. Tapi saya tidak satu pun yang saya masuk itu gitu. Berarti termasuk mahasiswa pasif atau memang karena ada kesibukan di luar, kan ada beberapa mahasiswa yang mungkin dia sibuk sekali di luar tentang mungkin dia membantu mencari maisha atau yang lain, atau memang introvert aja. Ya pertama introvert dulu saya. Jadi apa ya, bersosial gini sangat sulit saya. Ya paling cuma teman-teman tertentu saja gitu. Tapi memang dulu saya suka dengan bola.
Suka dengan bola. Iya, jadi kuliah itu ya, nek nggak kuliah ya main bola gitu. Nek nggak kuliah main bola. Berarti relasinya banyak teman-teman Ya, teman-teman dulu itu ya, ya. Ya ini agak sombong dikit. Dulu pernah 2 kali juara FIS Cup. Ya, FIS Cup apa itu FIS Cup? FIS Cup itu piala bola yang diadakan oleh Fakultas Perikanan, ceritanya gitu. Fakultas Perikanan. Tapi seluruh fakultas boleh ikut. Tapi ya fakultas lain diundang untuk ikut. Jadi lintas. Alhamdulillah kita 2 kali juara itu. Ya. Kaptennya tuh? Bukan. Saya dulu ya nggak begitu jago sebenarnya, cuma saya dulu kok memilih posisi yang jarang sukai oleh pemain lain. Back sayap kiri. Back sayap kiri. Berarti larinya kenceng dong waktu itu. Tapi kelihatannya sekarang kok nggak terlalu kenceng. Nah itu. Kita udah over nih. Sudah waktu olahraga lagi. Ya, kita ini mulai olahraga lagi dengan FKM Sport FC ya. FKM Sport. Oke. Siap. Oke, jadi awal mulanya dari kuliah dengan kesibukan belajarnya akhirnya tidak sempat masuk ke aktivis keagamaan ya dalam khususnya ya. Ini. Terus tergeraknya untuk masuk majelis ilmu itu ajakan atau sendiri karena kegersangan tadi itu? Ya, awalnya mau sendiri gitu, terus masjid di tempat saya kerja saat itu kan yang deket ada masjid Jamasba namanya. Berarti itu udah posisinya udah kerja? Kerjanya ya cuma ini bantu kakek dulu itu. Saya jualan jamu tradisional, iya. Jamu gendong itu? Iya, tapi nggak digendong. Oh, tapi didorong. Ada tempatnya gitu. Oh, ada lapangnya. Ya, dari masak jamunya, godok sampai nanti jual itu dulu. Berarti saya bisa dong, bantu. Ya dulu. Oh, dulu. Oke, bantu kakek terus. Terus masjid yang paling dekat dengan kota Bantul itu saat kerja itu kan. Jamasba itu. Jamasba, masjid apa itu? Namanya Jamasba. Masjid Jami Bantul itu, ya. Loh, berarti rumah antum dekat Jami Bantul? Ya, 10 menit. 10 menit rumah dekat. Ya. Oke. Berarti awalnya di situ. Ya. Nah, kan kadang gini, jadi pertanyaan anak-anak muda itu kan hari ini ini kita lihat itu mereka pilih-pilih majelis. Iya toh? Yeah. Hari ini mungkin ada anak muda yang suka majelisnya pure anak muda, anak muda. Ada juga yang senang anak muda ngajinya pergerakan. Tentu walaupun yang ngisi orang sepuh, kalau yang dibahas soal pergerakan dia tertarik. Waktu itu apa, Mas? Gejolaknya apa? Motivasinya apa kok bisa ikut ke situ? Apa hanya pengen saja masuk ke majelis ilmu atau gimana? Ya awalnya pengen aja. Oh, pengen aja. Kok udah sedewasa ini dan nanti juga jenjang selanjutnya kan nikah ya, otomatis kok saya belum punya ilmu dasar agama seperti apa itu. Berarti sadarnya di situ tuh? Iya. Oh iya. Kemudian ngaji itu. Oke. Ya walaupun nanti ketika udah ngaji itu memang mulai ada kok saya lebih suka dengan ngaji yang ada kegiatan sosialnya gitu. Ngaji plus sosial? Ya, ada kegiatan sosial lah itu mulailah saya ikut di FKM itu. Oh. Karena FKM pada saat itu sekitar tahun berapa ya? 2009. Jadi pas gempa Padang kalau nggak salah. Gempa Padang, oke. Iya, saya diajak untuk kayak galang donasi, gitu, berbagi ya itu. Nah, kok ini menarik gitu. Gitu. Berarti di masjid Jami itu memang ada FKM-nya atau gimana? Ya macam-macam, kalau itu di luar masjid ya. Oh, di luar masjid, ada komunitas ya. Ada temen yang di FKM, terus saya diajak, saya bismillah ikut kok. Menarik, ada kegiatan sosial, ya udah. Oke. Gitu. Berarti semua yang dulu di kampus nggak sempat tertuangkan di situ ya. Tereksplor semua di situ ya. Masya Allah. Nah, dari situlah mulai introvertnya itu apa ya istilahnya? Emang bisa itu hilang? Iya, nggak tahu ya. Dulu saya benar-benar introvert, kemudian ya istilahnya, apalagi kalau ini ya ngobrol di depan seperti ini dan sebagainya tuh wah benar-benar grogi. Ya dari saya digabung di FKM itulah banyak pelajaran hidup, salah satunya ya saya bisa bersosialisasi dengan masyarakat itu di situ. Termasuk harus ada pilihan untuk ikut andil dalam dakwah gitu ya. Ya, tentu. Oke. Berarti kan dari ilmu yang sudah dipelajari itu kira-kira berapa tahun, Mas? Sebelum masuk ke kerelawanan, dakwah, itu pure ngaji itu berapa lama
di Ya, masjid itu? dari mulai lulus kuliah 2007, 2008, terus 2009 gabung di FKM itu. Berarti cukup cepat Iya, dong. cepat, Oh, ya. cepat. Oh, oke. Ya alhamdulillah dapat lingkungan yang baik. Circle ya. Insya Allah. Dan itu penting sih, penting. Ya, sampai hari ini gitu. Ya, alhamdulillah. Dan Udah salah berapa satu tadi? rasa Udah syukur 15 kita ya tahun. Mas ya, bisa berjumpa di circle yang tidak hanya di satu lembah. Iya. Kan kita sering ngomong gitu. Iya, benar. Tidak Iya. dalam satu lembah tapi dua lembah sekaligus. Iya. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Iya, Ya, benar. Masya Allah. Oke. Jadi setelah itu Mas Dian dapat tawaran atau dapat ajakan untuk ikut jadi relawan. Ya, awalnya relawan dulu, kemudian ada 2011 itu mulai saya gabung di lembaga lajisnya FKM yaitu Baitul Mal. 2011. 2011. Oke. Walaupun sebelumnya ya udah mulai ikut-ikutan. Cuma kan mulai profesional 2011 itu. Oke. Saya totalitas di situ. Karena awalnya kan saya juga ada pekerjaan tadi itu selain usaha, ada juga pernah ngajar, pernah beternak juga. Oh, pernah berternak memang. Pernah. Jadi ilmunya itu sempat dipakai. Ya, karena dulu doa saya itu mudah-mudahan ilmu saya itu bermanfaat. Ya. Alhamdulillah sudah semua. Jadi ngajar di SMK peternakan pernah. Oh, jadi guru pernah? Jadi guru pernah. Oh, Pak Guru Pernah, yang ya. punten. Rentangnya guru gembul buatan nih. Sama itu gembul. Tapi soal pemahamannya beda ya? Iya, udah. Jadi pernah berapa tahun ya? Hampir 2 tahun lah ya. Bentar juga karena SMK peternakan? ya. Terus kemudian beternak juga pernah. Peternak apa itu kalau boleh tahu? Kambing, PE dulu. Kambing. PE? Iya, Yang itu sekitar yang 40. panjang-panjang itu? Iya, Oke. mahal-mahal itu kan. Ada sekitar 40 ekor itu. Itu modal sendiri? Itu kita Bersama? mitra, Oh, mitra. ini apa namanya ya? Dapat kayak semacam bantuan sosial gitu. Kemudian saya bikin semacam kelompok ternak. Salah satu ternaknya ini PE nih, kambing PE itu. Itu nggak lama itu? Itu ya sama 2 tahunan itu. Jadi emang mungkin bukan passion saya kali ya di ngajar maupun di ternak. Misalnya dari pertanyaan, dulu kuliah dari siapa? Ya itu. Kalau kata bapak saya itu diarahkan sama bapak katanya. Oh gitu. Karena dulu bapak punya peternakan ayam. Oke. Ceritanya gitu lah. Saya di peternakan tuh biar nanti kalau lulus bisa Melanjut nanti. Oh, ya. Oke. Tapi terkadang memang skenario kita tidak Ya. seperti skenario-nya Allah gitu Iya. ya. Oke. Tadi setelah jadi ngapunten di tahun 2011 itu ikut lembaga belajaran FKM Ya. di Bantul itu. Di Bantul. Posisinya Ya. di Bantul. Bantul ya. Itu berapa lama di sana? Di Bantul itu sekitar hampir 7 tahun ya. Lama ya? Iya, di Bantulannya. Itu khusus di Bantul kan? Iya. 2011, 2000 ya mungkin 2017. Oke. 6 tahun mungkin ya, 2017-an. Itu terus akhirnya saya dipindah di Semarang. Itu ya. Oke, sebelum pindah Mas, Iya. di Bantul itu dalam kondisi di Baitul Mal itu, Iya. itu sudah apa yang itu ngapunten itu pertama ketua di Bantul antum langsung atau sebelumnya sudah ada? Bukan, saya di situ yo paling bukan. bawahan ya, jadi gitu. amil itu. Oh jadi iya. petugas kota infak lah pada saat itu ya. Oke. Jadi nggak ada apa ya istilahnya kebijakan yang bisa kita pilih. Maksudnya kita kalau bukan pimpinan kan susah. Iya, benar. Gitu. Berarti waktu di Bantul memang jadi amil aja. Iya. Selama di Bantul. Cuma gini, waktu mungkin jalan 2-3 tahun ya, saya mulai juga ada. Saya tuh mungkin termasuk orang yang mudah nggak terlalu seneng di zona nyaman kali ya. Jadi Oke. ketika wis nyaman nih ambil kota infak gitu kan, kok kayak gini terus gitu kan. Monoton ya. Terus mulai saya tak nyoba bikin kegiatan atau program apa ya yang sekiranya itu menarik gitu kan gitu. Hanya saya izin ke Ketua. kepala dan ketua, ada kepala Baitul Mal, ada ketua FKM pada saat itu ya. Untuk tiap Jumat saya izin libur nggak ngambil kota infak gitu, ceritanya gitu. Tiap Jumat. Ya. Padahal itu jadwalnya. Ya jadwalnya tiap hari mesti tetap kerja gitu, namanya kerja ya. Tapi izin, tapi kan nanti tugas itu saya selesaikan di hari Sabtu. Ya mungkin sebelumnya atau Sabtu di lembur gitulah Gitu ya. biar Jumat itu benar free gitu ya. Itu untuk kegiatan
Ya entah dakwah, entah kemanusiaan, entah sosial gitu. Apa pertama kali yang dilakukan, Mas? Masih ingat nggak? Dulu saya sempat gabung juga atau kerjasama dengan Love Masjid. Love Itu Masjid. bikin bersih-bersih masjid. Tahun sekitar tahun berapa ya? 2014-15 mungkin ya. Oke. Ya. Itu atau aktivitas awal itu termasuk Iya, untuk aku awal. pribadi. Iya, awal itu. Oke. Ya sampai keluar kota dan sebagainya. Jadi kadang juga kalau Jumat qadarullah anak saya kan yang antar sekolah juga saya antar jemput. Kan misalnya luar kota kan tanggung ya. Jamnya balik itu loh. Sedangkan anak saya harus dijemput. Oke. Ya kadang anak saya ajak. Berarti dari kecil memang sudah ditanamkan Iya, untuk iya. kerelawanan. Ahmad tuh saya ajak itu. Oke. Itu yang yang cowok ya? Ya Ahmad. Nah, yang Ahmad. Oke. Itu sampai ibunya kadang marah-marah itu. Sekolah malah. Saya gue seragam soalnya. Iya. Ya kan kadang anak kecil kan cerita ya ke ibunya, oh saya diajak ayah gini selesai masjid apa gitu. Lah saya dimarahin sama istri. Iya anaknya marah sekolah malah. Dan saya agak ini ya pakai alasan yang ini. Iya, Yang namanya apa namanya nyari ilmu itu nggak harus di sekolah. Betul. Ini memang pada dasarnya bapaknya pinter memang. Itu ya alasan. Pinter alasan apa pinter apa? Oke, ya. Jadi yang bersih masjid itu, ya, itu nggak sekedar bersih masjid. Jadi ada rangkaiannya. Jadi kalau pagi itu kita bersih masjid tiap Jumat itu, terus nanti pada Jumatan itu kita kerjasama dengan Tamir setempat, pengkisah Muslim itu ya, apa namanya? Iya, pengkisah. Komunitas pengkisah Muslim ya. Iya. Nah itu nanti ada dongeng anak-anak situ. Kisah bukan Masih dongeng, di masjid itu ya. Kisah Islami kan? Kisah Islami ya. Kemudian setelah itu bak dasar, itu kita ada cooking class. Sebentar, itu satu rangkaian dalam satu hari? Satu hari, satu masjid, satu lokasi. Setiap apa itu? Setiap Jumat itu. Oh iya. Oke. Jadi Jumat pagi bersih-bersih, nanti Jumatan, habis Jumatan kisah anak. Jam 1. Anaknya apa nggak sekolah? Jam 1:30. Pada saat itu kan masih nggak kayak ini ya, hari kan kalau apa sekarang kan full day ya. Dulu dulu kalau Jumat itu pulang sebelum Jumatan. Iya, pulang ya. Terus pada dasar itu cooking class sama Chef Berlin. Chef Berlin yang pernah sama-sama kita ya. Iya, kalau masih ingat beliau. Itu ibu-ibu berarti? Ibu-ibu. Oke. Jadi bapak-bapak kita ada, anak-anak ada, ibu-ibu ada. Bapak-bapak itu yang di paginya? Bersih-bersih masjid itu. Kita kan ngajak bapak-bapak setempat juga jamaah. Iya. Dan itu termasuk di antara nilai dakwahnya di situ juga ada. Ya. Oke. Ya awalnya kita mengenalkan ini dulu kan nggak semua pada saat itu kenal dengan FKM. Betul. Ya. Lah mulai dari situ kan nanti ada obrolan lebih lanjut. Ini apa tuh Mas? Misalnya FKM. Wah, apa aja tuh programnya? Lah baru mulai kita juga ada kajian. Oke. Di masjid itu yang pernah nanti, kita atau ada khotib Jumat juga kalau memang membutuhkan khotib, membutuhkan guru ngaji untuk Al-Qur'an, untuk pengajian umum kita ada. Lah dari situ nanti tinggal tim dakwah yang lain. Kirim. Wah, berarti memang sosial dulu. Jadi memang pentingnya membuka dulu itu dengan cara-cara sosial. Sosial dulu ya. Kita memberi dulu sosial itu. Oke. Berarti dengan cara bersih-bersih masjid, kemudian berkisah, kemudian cooking class itu kan semua segmen kena. Iya, semua segmen kena dan mau dakwah pun ke situ lebih enak gitu ya. Iya. Oke, Masya Allah. Mesti diterima gitu kan. Itu antara mau atau perkewuh gitu. Lah iya. Lo suka masak, siapa ibu-ibu yang nggak suka masak ya kan, gitu kan. Apalagi kadang dikasih kita resep-resep untuk misalkan jualan gitu kan. Kemudian anak-anak siapa yang nggak suka dongeng kisah ya kan, mesti suka. Oke, ya, menarik. Jadi memang awal kegiatan Mas Dian di dakwah memang itu ya, awalnya memang itu. Awal itu. Berarti memang karena saya tadi itu nggak punya basic passion dakwah secara lisan. Pesantren yang paham bener tentang apa ya dasar-dasar Islam. Kok nyampe ke dalil kan? Oh iya. Gitu. Berarti mengambil segmen sosial untuk potensi dakwah. Iya. Baru nanti kan tim dakwah atau ustadz itu yang apa tuh namanya? Follow up. Selanjutnya. Follow up. Oke. Berarti setelah itu kesibukan itu berjalan terus di Bantul. Ya, sampai sekitar tadi 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun kemudian ke Semarang. Lah ini gongnya di sini nih kelihatannya. Nah, di Semarang ini kan kota yang cukup
apa ya? Jadi itu kan pusatnya Jawa Tengah gitu. Iya, Nah, ibu kota. dan orang Bantul diutus ke sana. Iya. Nah, untuk megang DPD. Pada Atau saat itu apa, gimana SK pertama? saya kepala cabang. Oh, Gitu, kepala Mas. cabang. Tapi kan SK. sekalian toh? Enggak. Oh, enggak. Udah Oh, dulu ada masih ketuanya. pisah ya? Ketuanya sudah ada. Oh, iya, iya, iya. Tapi ya singkat cerita Iya. di Semarang kalau kita fokus ke dakwah, apa yang pertama kali jenengan lakukan? Ya kurang lebih hampir sama ya, kayak kegiatan sosial, santunan yatim, duafa Oke. itu kan sama ya. Terus pada saat itu memang karena kota ya, kota apalagi ternyata di situ kan lembaga Layus itu cukup banyak. Banyak sekali, ya, Bisa betul. dikatakan mungkin hampir 40. Iya. Hampir 40-an lah. Itu belum yang lokal yang mungkin nggak masuk. Kalau dulu kan saya gabung juga di FOS Jateng ya. Iya. Jadi tahu datanya. Nah itu sedangkan banyak lembaga yang bermain juga di kota infakan. Nah, sedangkan kalau kita masuk ke ranah itu, ibaratnya kolam itu udah banyak itu yang isi kan gitu. Hanya kita bagaimana kita merebut hati masyarakat Semarang, tapi tidak bermain dengan kota gitu loh. Karena Hanya memang kita fokusnya di ya, program. karena beralasan memang sudah banyak yang sudah fastabiqul khairat di hal itu. Iya. Banyak yang Iya. nasihat kepada kami pada saat itu, ada akademisi, ada juga pegiat sosial. Kalau jenengan bermain juga di sini, udah banyak Mas. Apalagi jenengan baru di sini gitu kan. Iya. Lajisnya gitu kan. Bandingkan lajis nasional yang lain gitu kan. Hanya kita fokus di program. Oke. Kan kita dengar kan di Semarang itu, kalau menurut saya yang paling menarik, Mas. Menurut saya yang paling menarik yang sudah keluar di permukaan itu yang kajian angkot itu loh. Oh iya. Sopir iya, angkot iya, itu loh. Iya. Ya, itu kalau bayangan saya kok kayak susah ya memulainya. Oh iya. Padahal sopir angkot itu pertama mungkin yang mereka cari fokusnya maisah. Iya benar. Maisah. Kedua mungkin apa ya? Ya memang kesibukannya di mobil gitu loh. Kenapa bisa diarahkan ke hal itu? Dan itu kan potensi, kalau menurut kami itu potensi dakwahnya sangat kecil gitu loh. Iya, iya. Nah, itu kok bisa gimana itu ceritanya, Mas? Nah itu dulu saya punya prinsip gini, kalau kita dikasih amanah, Oke. walaupun kita belum punya ilmunya ya, Betul. kita terima. Diambil dulu. Ambil dulu. Urusan nanti Singkat Allah dulu. yang ngatur. Iya. Masya Allah. Dulu gitu. Iya, iya, oke. Tapi oke. tadi saya program-program saya itu bukan lebih, atau program kita ya pada situ itu bukan lebih ke apa namanya, ide-ide kita sendiri, tapi dari Kebutuhan. mungkin donatur ya. Oh iya iya. Dari duafa yatim yang mungkin curhat dengan kita, donatur juga ada keluhan dan curhat dengan Oke, kita. oke. Salah satunya supir angkot itu. Jadi ceritanya ada salah satu donatur yang dia pengen sekali bisa mengumpulkan supir angkot, ceritanya gitu kan. Motivasinya apa sebenarnya? Itu kan nggak Apa ya? agak susah loh itu loh. Melihatnya itu Gimana? supir angkot kok kayak gitu ya, maksudnya yo pakaiannya, kemudian kalau di jalan kayak gitu, kemudian kumpul itu ya kayak gitulah. Oke. Saya nggak bisa menceritakan ini ya, mungkin sudah paham semua lah. Mungkin dari lihat dari situ, wah ini harus ada dakwah yang masuk nih ke situ. Lah caranya gimana, dia pengen numpulkan ceritanya gitu, nggak mungkin kan kita dakwah satu persatu ke pangkalan itu kan. Kumpulkan lah, qadarullah beliau ini dia ngamanahkan ke kita. Pasti saya juga bingung, ini mulainya dari mana, saya di situ juga baru di Semarang, Dan nggak ini punya link iya, gitu iya, ya, iya. link ke supir angkot juga nggak punya. Tapi ya tadi itu kembali karena ketika kita dapat amanah, kita siap gitu aja, ambil aja dulu, Allah akan ambil. mudahkan ya. Terus saya bilang, Bapak ada apa namanya, fasilitas apa nanti untuk supir angkot? Ya nanti gampang Mas, kita bisa sediakan beras atau apa sama ustadznya, nanti jangan tinggal kumpulkan aja gitu kan gitu. Oh, berarti tetap kembali awal membuka Iya. dakwah dengan sosial. Iya, ada Oke. benar itu. Nah kita ngumpulkan, nggak ada iming-iming kan, kadang juga mereka susah, tadi itu betul. kan balik kan, mereka kan pikirannya ya tetap uang dan Maisah, uang kan betul. ya. Lah terus yaudah Pak, gini, coba saya tak bentuk tim dulu, kemudian bagaimana nanti saya pendekatan ke mereka supir angkot gitu kan gitu. Kemudian saya bikin tim relawan, kemudian ada saya tugaskan untuk lobby pangkalan-pangkalan itu kan, Pak. Tiap pangkalan itu ada kayak korlapnya ya, Iya. koordinatornya ya. Oke. Karena saya nggak tahu ya, bukan asli Semarang, berarti alhamdulillah relawan kita kan Asli Semarang. asli Semarang, berarti banyak tahu. Oh ada pangkalan di sana, di sana, di sana. Gitu.
Ya satu-satu persatu udah dapat korlapnya, kemudian kita undang, kita kumpulkan. Ya alhamdulillah, masya Allah itu pada saat itu pertama kali itu tahun berapa ya? 2019 atau 18 saya lupa itu. Oh iya. Desember nggak salah. Oke. Itu kumpul, ya kayak gitu. Jadi ya pakaian celana pendek, kaosan, terus bau macam-macam. Macam-macam. Ya, bau badan, bau ini gitu kan gitu. Oke. Terus kemudian kajian itu kan kita mepetkan di maghrib ya. Jadi biar nanti sore berarti itu target kita tuh ya, target kita sopir ini juga ikut sholat maghrib, ceritanya kan gitu. Oh iya. Jadi kajian itu jam 4, jam 4:30 dimulai, nanti sampai menjelang maghrib. Itu di masjid atau di apa, Mas? Di masjid. Oh, Kita di cari masjid yang mempunyai halaman yang cukup luas. Oke. Kita dapat tuh di salah satu panti asuhan Muhammadiyah. Oh iya. Yang pengen kami ini fokuskan tadi yang disampaikan Mas Dian itu cukup relate dengan yang harus kita lakukan sekarang tentang masalah tadi. Kalau ada tawaran kebaikan, ambil dulu. Ini juga pernah kami dapatkan, Mas, dari guru kami, Allahyarham Ustaz Sahadi. Beliau pernah menyampaikan gini, Mas, kalau antum nanti sudah terjun di dakwah, antum merasa kok tawaran itu nggak sanggup, diambil dulu aja. Dulu contoh, kalau disuruh ngajar TPA, ambil. Disuruh khutbah, ambil. Disuruh kultum, ambil. Nanti sampai satu titik disuruh ngisi pengajian yang cukup panjang, katakan 40 menit, 50 menit, 1 jam, ambilan. Yakin aja kalau kita sudah tulus di situ, Allah akan atur semuanya. Dan ternyata betul, buktinya tadi dengan prosesi dari awalnya nggak tahu kan, bukan nasi Semarang, disuruh berdakwah di tempat yang tidak biasanya ada dakwah, hal yang berat. Oke. Itu ngomong-ngomong soal khutbah Jumat, pernah saya. Apa itu? Pas KKN itu, jadi masih kuliah ya. KKN di. Ini mundur lagi nih, mundur lagi. Oke, boleh. Setelah di Gunung Kidul, ya itu tiba-tiba saya diminta teman saya untuk jadi khotib Jumat. Pada saat itu kan saya udah ngomong ya, saya nggak punya basic ya. Introvert parah. Introvert nggak punya basic juga, itu basic agama gitu mas. Pada saat itu saya kaosan, pakai baju kaos cuma ada kerahnya gitu loh. Oh polo. Suruh naik ke mimbar. Yang nyuruh siapa? Iya teman saya itu. Wih, saya nggak bisa gitu. Nggak apa-apa mas, jenengan nanti yang khotib, saya jadi imam gitu. Oke. Iya wes maju gitu, baca wes itu. Berarti memang basicnya ada dai mas, dadaan iso, dai. Oke. Masih ingat itu. Jadi ya dari itu mungkin saya belajar ya wes nek dikasih amanah terus ambil sih wae malah nanti belakangan gitu kan. Iya betul. Tapi memang hari ini pun banyak sekali kita dapat cerita ada beberapa masjid itu kalau ustadznya nggak datang nggak jadi khotbah. Jadi sampai mereka membubarkan diri keluar masjid cari masjid yang ada khotbahnya. Ini kan berarti kan ada satu kekosongan yang harus kita sadarkan tentang masalah ngambil dulu urusannya nanti gitu. Apalagi kalau memang sudah terpaksa ya. Apalagi di situ mah sebenarnya ada orang yang sebenarnya mampu punya keilmuan tapi malu tadi itu nggak mau naik. Malu dan mungkin kita harus ini juga ya sadarkan juga bahwa kembali tadi kita masalah public speaking yang kemarin sudah kita bahas itu kan penting juga ternyata dengan masalah itu. Oke. Jadi kita memang harus ambil dulu ya, diambil dulu. Habis itu kita nanti serahkan dengan ikhtiar kita, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala, selesai itu insyaallah. Oke. Itu salah satu program di Semarang. Salah satu saja. Yang lain Mas, coba. Yang satu lagi yang menurut antum paling masterpiece-nya di Semarang. Selain itu, ada nggak? Ya selalu semua masterpiece ya. Iya, saya percaya itu sih. Saya pernah ngitung itu dulu ada sekitar 20-an program itu. Dan itu satu dah yang paling menarik. Ya mungkin ada berkesan. Juga yang itu NOS itu ya, ngaji on the street. Di CFD itu ya. Itu di CFD. Ya di CFD. Jadi dulu juga ada permintaan sama buat bikin ini belajar baca Quran di CFD. Itu gitu Iqra berarti. Dulu pakai Sakifah. Oh, maksudnya belajar sebelum Quran kan? Iya, sebelum Quran. Tapi ada juga yang iya tahsin ada juga. Pokoknya intinya di situ tempat untuk kita belajar Al-Qur'an itu. Itu sama persiapan saya cuma 2-3 hari itu. Jadi langsung dapat orderan itu dari salah satu ustadz, bikin mas, siap gitu. Langsung saya ngumpulkan, saya langsung ini bikin kayak semacam
apa namanya broadcast mencari relawan gitu kan. Broadcast relawan Ya, untuk NOS. Ya NOS. Oke. Itu setengah hari Pak, sehari ya itu dapat 50. Lulu. Hari berikutnya kita TFT metode itu. Terus hari berikutnya langsung kita Praktek. ke CFD ya. 50 relawan. Iya. Itu ada tim yang dirikan tenda, gelari kloso, menyediakan tempat wudhu. Oh, berat. Ada macam-macam Oke, kan. oke. Ada juga yang pengajar, ada juga yang nanti istilahnya among tamu ngajak orang untuk hadir ke Untuk stand ngajak, kita oke. itu. Berarti di waktu itu belum banyak. Ya, Kalau Mas. sekarang kan mohon maaf, sekarang banyak Mas hal seperti Apa? itu. Itu loh ngajian Oh, itu iya. sekarang banyak Belum. menjamur Iya, kan. iya. Nah, waktu itu berarti jarang. Belum, iya, sih. Atau di Semarang memang Belum ada. selama antum lihat belum ada. Belum ada. Iya, baru itu. Ini jadi menarik. Antum bisa tahu kayak potensi itu dari mana? Apa? Potensi-potensi ada kesempatan dakwah di situ. Iya tadi tuh kembali Ada itu- tawaran tadi? Iya, semuanya itu baik apa? Baik Pesanan. keresahan. Baik pesanan ya. Keresahan sih menurutku. Iya. Kayak itu loh, Jadi kayak bukan bukan ide kita, ya. tapi apa yang kita lihat Iya. ada potensi kita Iya. ambil. Yang orang tahu kan Wah. karena itu semua karena Ide ini ya? ide tim atau apa itu. Ada Itu kayak sebenarnya nggak ada. Itu nggak ada. Oke. Itu kan mirip kayak ini kalau kita nonton apa itu namanya? Stand up comedy. Iya. Stand up comedy itu kan bisa asik, bisa ger, bisa lucu, bisa menarik. Itu kan karena keresahan. Iya. Apa yang saya rasakan, aku Nah, keluarkan iya. dalam bentuk komedi. Iya. Kalau Mas Dian, ada keresahan, Ada orang yang kita resah, ini ada orang yang resah, saya nggak resah ya. oh, ada orang resah masuk ke pikiran Iya. antum. Curhat ke kita. Curhat, Buat kemudian digawe keluar dari ikhlas, gitu. program. Masya Allah. Kita kasih solusi dengan program. Oke. Karena memang di dakwah itu perlu orang-orang seperti Iya, ini sih. saya ada- Orang-orang seperti ini. Kita ada dulu punya rumah ilmu ya, itu ada keresahan orang kaya punya Orang rumah kaya resah. Iya resah, punya rumah banyak, bingung buat apa ya toh, duitnya udah turah-turah. Ini kita Mas, geri. saya punya rumah gitu. Ini daripada kosong, jenengan bisa manfaatkan nggak? Oke. Nah kan gitu. Terus tak kasih ide. Gimana bikin rumah ilmu bu? Apa? Bu? Ya. Ya itu buat nanti kajian dan sebagainya, Ya. buat rumah Quran. Wah bagus, Setuju. seneng setuju. Oke. Nah gitu loh. Akhirnya baru Jadi- nata setelah itu. Iya. Nah terus operasionalnya sekalian saya sampaikan, Bu. Tapi ada operasionalnya, gitu kan? Sekalian. Nanti juga sekalian. Dan itu tidak Jadi kita nggak keberatan. usah mikirkan ini, Operasional uangnya. iya, tinggal Oke. nyiapkan SDM Programnya. aja. Iya. Oke. Ya diomong ke paite lah di depan. Di depan sekalian Iya, disampaikan iya. belak-belakan. Dan gitu. semuanya nanti. Tapi saya nggak ada dananya. Wah, ya kadang pusing juga ya. Enak gue tapi gak ada duitnya dia agak ya bukan kok dakwah harus pakai Ya, uang, tapi kan itu sebuah kebutuhan. Iya. Kemudian untuk mensukseskan. Lihat Oke, lihat oke, oke. ininya lah. Jadi kesimpulannya antum ini memang fokusnya di situ berarti, bukan Iya. bukan jadi singa podiumnya, Iya. tapi untuk menata programnya. Oke, Masya Allah. Nah, ini menarik dari keresahan muncul ide untuk dakwah. Iya. Nah, terkadang Mas, banyak di antara kita ini nggak peka dengan keresahan itu. Iya. Mungkin ada orang curhat, kemudian ada masalah ini diberikannya itu solusi apa ya? Solusi paling simpel. Iya. Kasih tek selesai. Iya. Padahal di situ ternyata ada potensi Potensi. dakwah. Iya, benar. Oke. Ada NOS, ada ngaji apa tadi? Ngaji apa tadi? Sopir angkot. Sopir angkot Nah, sopir angkot itu setelah 1 tahun jalan bagus itu. Jadi pertemuan berubah? ketiga, iya pertemuan ketiga itu udah ada perubahan signifikan. dari Apa yang sopir jadi antum angkot. lihat? Iya bajunya udah baju Rapi. koko rapi. Jadi tiap hari itu ya sebulan sekali kan itu. Tiap hari itu angkot di kota Semarang itu libur semua. Sekota Semarang. Iya. Jadi padahal acaranya sore, mereka siang tuh udah standby di masjid. Itu setelah berapa bulan? Pertemuan ketiga. Dari bulan ketiga ya. Cepet banget berarti. Iya, itu udah perubahan, udah signifikan. Tadinya kita itu ngajak sholat itu, jadi ketika pas kajian ya, kan terus habis mau maghrib kan selesai. Lah harusnya kan bapak ini sholat ya, Ya. tapi enggak, mereka lari ke angkot, Oh. masuk ke angkot masing-masing, delik, ada yang rokok, ada yang apa, Delay itu untuk menghindari. menghindari biar gak sholat. Lah, Satpol PP Syar'i. Iya. Kemudian saya dan tim, yo kita dubrak-dubrak angkotnya. Ayo Pak, Oh, sholat memang dulu. memang pergerakannya sampai seperti itu ya. Oh, iya. Ayo Pak, sholat dulu. Ada yang alasan saya nggak bawa sarung, kita sediakan sarung ini Pak.
Walau sama cuma itu nggak baju wes kita biarkan. Oke terus. Nah itu bukan pertemuan ketiga itu udah mereka udah mapan ya. Oh iya dari siang tuh udah kumpul Di tempat itu? Iya, akhirnya siang tuh kita adakan belajar baca Quran daripada mereka kumpul nggak ngapa-ngapain, ya ngobrol biasa kita ada jadi sambil nunggu nanti kajian mulai. Gitu. Oke. Nah, setahun jalan, kemudian siapa dulu mencetus ide itu ya? Ide apa keresahan tadi itu loh? Oh iya itu. Oke. Panggil lagi. Yang manggil antum? Manggil saya lagi. Mas, udah bagus jalan. Sekarang bikin lagi ya. Waduh, bikin apa lagi Pak? Saya bilang gitu. Berarti keresahannya beliau banyak sekali. Keresahan ya, apa namanya? Keresahan kebaikan. Oh, keresahan bang duit. Bukan buang sih, itu memberikan kemanfaatan lah. Iya. Terus apa lagi Pak? Tolong kumpulkan Mas. Ini apa? Ojek, tukang ojek. Waktu itu belum ada ojek. Ojek pangkalan tapi bukan yang online. Waktu itu ada online belum? Ada, sudah ada. Oh, sudah ada. Oke. Cuma yang dia targetkan itu yang pangkalan. Ojek pangkalan. Yes, bismillah Pak, saya bilang. Oke. Jalan lagi, kumpul Berhasil, ya. Masya Allah. Kan polanya udah sama nih. Polanya mirip-mirip ya, betul. Pangkalannya, tanya koordinatornya, kumpulkan gitu. Itu kok yang saya lihat keresahan mungkin ada di antara teman-teman angkot yang melihat, teman-teman ojek pangkalan melihat ini angkot kok pulang-pulang, ngapunten ya, dalam tanda kutip, kok bawa sesuatu. Itu mungkin nggak ada nggak? Bawa hidayah. Enggak, bukan Mbak Hidayah. Kok ada perubahan bahwa kan tadi katanya ada sosialnya kan? Itu mungkin ada ya naik sosialnya itu kecil sih. Berarti kecil. Perbedaan mungkin dilihat orang kan kok jadi sekarang berubah ya. Oh, itunya. Atau terlalu sudah ya. Oke. Mas kayak minum dulu, Mas. Iya, siap. Dakwah juga butuh pendinginan ya jadi masjid. Ini soalnya aku ya tadi itu jane wis duwe ide pengen minum cuma karena nggak ada yang minta, berarti ini keresahan. Astagfirullah. Aduh, biasanya kalau di luar kamera ya ngisin nih. Tanpa disuruh pun udah minum ya? Iya, minum gitu. Oke. Ini dapat Mas, dapat bayat G5 seger sekali. Yang ownernya ini orang soleh. Insyaallah semuanya halalan thayyiban. Enak toh? Ya, kalau cerita dakwahan harus yang dingin-dingin. Bismillah. G5 singkatannya apa ya? Generasi kelima. Oh, generasi kelima. Iya, generasi kelima. Ini follow up dari podcast kita dulu ya kan? Monggo yang mau jadi sponsor mungkin sakit. Waduh, makasih loh sebelumnya loh ya. Makasih. Oke. Oke, sekarang kita mau lanjut gini, Mas. Nah, itu belum selesai. Oh, oke, lanjut. Nah, kepotong iki mau keresahan ombe mau. Setahun lagi, jadi 2 tahun ya. 2 tahun lagi. Dipanggil lagi. Itu sudah berjalan yang pangkalan. Yang ojek pangkalan udah jalan setahun kan. Yang angkot udah 2 tahun. Pangkalan ojek setahun. Panggil lagi. No, Pak. Kumpul Mas, bikin kajian lagi. Sebentar, aku mau nebak dulu. Itu enggak apa namanya? Pak Oga bukan yang dikumpulin? Bukan. Oh, bukan. Salah berarti salah. Yang di pinggir jalannya berang itu bukan? Oke, bukan. Salah. Tukang parkir. Wah, salah sidik. Itu mirip-mirip ya. Tukang parkir, oke. Wah, itu tantangannya lebih haru lagi itu. Otomatis kan mereka meninggalkan kerjaannya kalau tukang parkir. Dia kan takut juga kalau hari itu nggak ada dipakai orang lain kan juga bisa berapa wong namanya juga kan di jalanan kan gitu. Terus gimana, jalan nggak? Ya alhamdulillah jalan. Iya. Kita nembusi komunitas tukang parkir ada. Semaksimal yang angkot nggak? Nggak bisa ya memang bisa, ya. Kan. Oke. Karena memang latar belakang pekerjaannya memang berbeda pertama. Oke. Tapi kan dalam nilai positifnya dalam nilai positifnya kan kita harus memberikan dakwah ke semua segmen. Iya, benar. Dan hari ini mungkin hal itu yang belum kita sentuh. Iya, benar. Kadang kan hari ini yang banyak itu kan masjid ngadakan pengajian, sing teko sapa ya monggo, sing gak gelem ya wis. Iya, benar. Ya. Nah, sedangkan ini ternyata sangat penting untuk kita masuk ke segmen-segmen itu. Oke. Berarti memang Mas Dian ini cukup pandai dalam mengelola keresahan orang lain. Ya enggak juga. Tapi biasanya orang kayak gitu keresahan diri sendiri gak peka. Oh iya. Kita. Oke. Terus gini Mas,
kalau menurut antum nih hari ini nih, kalau kita bicara dakwah ya, kita bicara dakwah hari ini itu dakwah yang paling masuk. Kalau kita bicara anak muda dulu lah. Sekarang kan anak muda ini kan di Indonesia ini kan kalau kita lihat kurva umur Indonesia kan di angka yang anak-anak mudanya paling banyak. Artinya Indonesia ini didominasi pemuda. Itu gimana kalau dari pandangan antum yang sudah sudah berkecimpung di dakwah dari lama, melihat potensi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Ke pemuda dulu lah. Kalau remaja kan biasanya mereka melihat kadang sosok juga ya, seneng lihat kayak model artis dan sebagainya, atau mungkin grup musik atau apa lah. Sedangkan hari ini kan juga banyak kayak artis hijrah, kemudian ya ada pemain band hijrah dan sebagainya lah. Itu kan bisa juga menginspirasi anak-anak muda ini untuk berubah. Jadi salah satu wasilah lah gitu ya. Itu juga pada saat itu kan kita berkesempatan juga punya event seperti itu juga. Artis hijrah. Ya. Sekarang masih hijrah nggak? Siapa waktu itu? Cesar ya? Awal. Pertama Cesar. Pertama itu waktu saya masih di Bantul kalau itu. Oh, masih di Bantul. Di Bantul ya. Kalau di Semarang juga banyak kan itu dulu ada Mas Hari Untung, ada juga yang lain lah dari teman-teman musyawarah itu. Itu juga sama. Awalnya kita cuma diminta untuk bantu keamanan pada saat itu, kemudian untuk seksi acara. Saya juga tadinya nggak punya pengalaman event seperti itu. Apalagi yang didatangkan apalagi punya nama gitu loh. Nama Ustadz nasional, artis hijrah gitu. Oke. Tapi dari situ malah saya banyak dapat kontak mereka karena saya di bagian acara ya, berarti terus saya kontak satu persatu, ya alhamdulillah sedikit banyak kenal gitu, walaupun nggak deket gitu. Berarti pertama mungkin figur, figur. Karena anak muda sekarang melihat kalau dia menarik dan aku tahu dan kenal, dia akan semakin tertarik untuk masuk ke situ, masuk ke dakwah itu. Yang kedua apa, Mas, menurut antum? Yang kedua menurut saya ya harus ada iming-iming apa yang bisa membuat mereka itu ikut ke majelis, misalkan makan atau ada kopi, ada pemantik ya, wifi, ada apa gitu kan. Ya sekarang banyak sekali masjid ada wifi ya itu. Kadang ada pingpongnya juga. Futsal, pingpong, lapangan futsal gitu masjid. Lapangan futsal. Pokoknya lapangan futsal masjid di lapangan futsal ya. Siapa tahu. Atau kolam renang gitu. Oke. Apapun yang bisa inilah. Anak muda nyaman di situ. Iya. Oke. Berarti dalam hal ini yang kita bicarakan berarti masalah lingkungan atau tempat yang anak-anak itu nyaman. Yang ketiga adalah termasuk anak-anak muda itu juga senang yang muda-muda. Sesama seumuran karena terkadang anak muda ini kalau dengerin kajian yang umurnya sudah beda level, contoh Gen Z sama milenial saja. Itu mereka udah nggak paham obrolannya apa, apalagi di kota-kota besar ya. Kota-kota besar itu sangat gapnya itu kelihatan sekali. Kadang nggak paham, kadang kayak ini, apa itu juga termasuk yang harus kita pertimbangkan ya. Untuk misalkan kita datangkan ustadz pun yang dia itu ya paham tentang anak muda. Walaupun dia usianya mungkin nggak muda ya, tapi jiwa muda lah gitu. Kayak antum ini, antum kan udah nggak muda tuh, masih lah. Oh masih. Oke. Siap. Berarti termasuk gini, dakwah kan tempat juga bisa. Tempat. Tadi itu kadang kan banyak anak muda itu mau ke masjid itu kan malu ya. Ya tadi merasa dirinya itu masih kotor, kemudian kayak nggak layak itu ke masjid. Ya kita coba ini dulu bikin semacam tempat yang mereka nyaman di situ. Kalau dulu kita bikin tuh kayak parkiran dakwah, jadi di parkiran. Oh iya, ada parkiran dakwah. Iya. Jadi itu belum di parkiran dulu, di parkiran masjid. Dulu, sekarang udah enggak. Udah enggak. Jadi dulu di parkiran masjid. Namanya berubah dong. Tetap itu. Dulu di parkiran, gitu kan. Kemudian kita setting. Ada sepedanya, ada lampu-lampunya, ya kayak model kafe gitu kan. Jadi dekorasi penting. Ya gitu. Berarti udah datang. Dan nanti itu pelan-pelan kan itu kan parkiran masjid ya, tadi dekat dengan masjid otomatis ya. Pelan-pelan dia akan kenal dengan masjid. Yang minimal nanti
setelah atau sebelum kajian dia sholat. Masya Allah. Oke. Nah, mulai nanti tempatnya kita mulai arahkan pelan-pelan ke dalam. Berarti memang goalsnya itu memang mengajak dari parkiran ke masjid. Ya kayak kita kalau pemancing gitu lah. Mancing itu kan dia akan mancing itu melihat di mana dia mancing, kemudian umpannya kan. Oke. Itu kalau dalam dakwah secara verbal, secara lisan. Sekarang tuh banyak sekali dakwah-dakwah yang media. Contohnya salah satunya yang saya pakai ini. Wah, masuk. Ini ada satu produsen kaos yang isinya itu adalah nasihat dakwah. Salah satunya ini. Negeri warisan para ulama. Ini nasihat dari siapa itu? Dari siapa? Nggak ada tulisannya nih. Dari penulisnya mungkin. Jadi kan artinya ini dari Hafid Dusen. Dari Hafid Dusen yang sudah banyak mengeluarkan model baju seperti ini dan bisa dibuka Instagramnya. Apa Instagramnya? Di bawah mungkin, di bawah ini. Di bawah ini ya. Kok editornya pokoknya di bawah sini ya. Gitu ya. Jadi ternyata anak muda sekarang suka juga seperti ini. Padahal dulu tuh mereka katakan gitu, sebagai contoh. Anak muda yang dulu sukanya Slipknot, band-band metal, kemudian Avenged Sevenfold. Mereka makainya dulu itu. Tapi setelah mereka kena dakwah, mereka nggak akan malu kok pakai baju-baju kayak gini. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Wong Kang Soleh Kumpulono, FKAM Indonesia. Ya atau kata-kata lain lah. Dan mereka bangga. Dan itu juga termasuk segmen dakwah kan, Mas? Iya, bener. Jadi kayak kaos, kemudian tadi itu sekarang ada fun football. Wah, bareng Ustadz. Bareng Ustadz. Gitu. Kapan lagi nih kita ngadain? Oke, itu juga dakwah kayak gitu. Itu kemudian futsal, ada juga touring, dakwah. Goes. Bahkan ada kemarin tuh ada ini. Naik gunung tuh apa? Hiking ya? Iya. Hiking ngaji ada. Hiking ngaji. Di atas ngaji. Vulkano ngaji namanya. Oh, itu aku tahu tuh. Ya, aku tahu. Nah, itu. Vulkano ngaji. Oke. Sepedaan sambil ngaji. Ya, di mana anak muda dengan berbagai macam komunitas hobi ya itu bisa kita masuk itu. Ya termasuk media kayak kaos. Sekarang ada TikTok, ada IG, ada YouTube. Berarti sekarang ini kesimpulannya dakwah kita ini harus mengikuti perkembangan zaman anak muda ya. Anak muda kan macam-macam ya, ada yang hobinya naik gunung. Berarti gimana caranya kita bisa memasukkan dakwah di hobi mereka? Gunung. Yang suka main bola mungkin masuknya di sepak bola, fun football. Sebelumnya itu mungkin ada sedikit nasihat, sedikit aja kalau panjang-panjang. Kan gitu ya Mas ya? Bener, jangan ada kajian lama 1 jam baru fun football, udah gak mood. Ini. Contoh kameramen hobinya apa kameramen? Bola. Ya, itu bola bisa dengan fun football bareng Ustadz, nanti kan ada nasihat-nasihat. Nanti kan di situ yang biasanya kalau ke sliding almisuhu jadi nggak miso gitu loh, jadi zikir gitu loh. ML Syari itu apa wih? Mobile Legend. Dakwah. Ada sekarang? Ada, ya Mobile Legend. Itu Ustadznya ikut Mobile Legend gitu? Iya, Ustadznya main Mobile Legend, iya. Download ML Syari. Di mana itu? Di mana? ML Syari TikTok. Ada di TikTok. Ya, banyak itu. Oke. Ya memang kita harus anak muda kan kreatif itu. Nah, itu salah satu juga anak muda kreatif itu salah satu juga pola dakwah yang antum tulis di sini. Wah, masuk. Ini kebetulan teman-teman Mas Dian ini isinya ya di sini ada. Boleh pinjam Mas? Nah, ini Mas Dian bikin buku. Nggak tahu nih mau dijual. Yang jelas ini kalau saya baca sekilas, saya belum baca soalnya, baca sekilas, ini memang isinya bagaimana ritme yang bisa kita usahakan untuk mensukseskan dakwah. Dari mulai diri sendiri, di dalam rumah, sampai di luar rumah. Di dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun. Nah, di sini ini ada nih yang untuk mensukseskan dakwah adalah istri solehah. Apakah istri harus solehah? Iya jelas. Karena kalau nggak istri soleh kan gondeli Mas. Itu yang berat karena dulu guru-guru biren. Sama tak bridging saya malah langsung di biren. Jadi biren itu kan penyakit yang hari ini banyak tidak disadari. Mereka hanya mencari ustadz calon yang cantik. Ternyata setelah nikah mau dakwah terus bojone ra diopeni. Gitu Mas.
Itu. Nggih. Tapi ya cantik juga perlu kan. Iya, cantik juga perlu tapi kaya. ya paling penting itu kalau kita sudah berada di medan ini ya harus dibantu dong gitu. Tapi dulu saya dapat nasihat Ustadz itu kuncinya tetap di suami ternyata. Maksudnya gimana? Istri Harus seperti apapun kuncinya tetap di suami. tetap di Jadi suami. bisa jadi istri yang kita lihatnya mungkin dia lulusan pondok atau apa, wah ini insya Allah solehah, tapi suaminya nggak bisa Menghandle jadi kowam ya tetap iya sama aja, masalah. bisa jadi dia ganduli. Oke. Itu juga istri yang mungkin mohon maaf ya tahu Dia dia di nggak luar. lulusan pondok atau biasa itu bahkan nggak berjilbab sebelumnya, tapi kalau setelah nikah apa namanya Suaminya itu kuamnya menjadi kuat. kuat ya insya Allah bisa dukung dakwah. Berarti perbaiki diri sendiri dulu. Iya. Gitu mah. Kuncinya untuk suami. Kenapa Kata harus Ustadz gitu kan itu. Stadian. Bukan. Stadian. Ya, ini kebetulan yang jomblo masih satu ya, nih. Nek saya kan nggak berani milih seperti itu ya, milihnya yang aman aja tuh. Yang aman nih maksudnya apa ya aman nih? Ya tadi itu ya. Yang aman ya cantik ya soleha. Iya. Oh gitu. Kalau bisa ya. Ya. Ya, termasuk juga di sini ada salah satu faktor sukses dakwah kan juga dari pemerintahan. Contohnya yang kita, contoh kalau kita dakwah di RT berarti kita juga harus memiliki kedekatan dengan RT-nya. Iya, Pak RT-nya gitu. Oke. Pak Dusun, Pak Dukuh, Pak Lurah. Itu luar biasa ketika dakwah kita disupport mereka ya insya Allah. Ya. Yang dimaksud tadi tuh anak muda kreatif. Iya. Karena kalau kita yang kok kita antum aja ya, yang sepuh-sepuh gitu. kalau ngapunten kalau kita yang mungkin di media dakwah sudah lama dan tidak tahu yang dibutuhkan anak muda, itu kan butuh mereka yang hadir di situ, hidup di ranah itu, mereka yang membuat wadahnya. Kita tinggal masuk. Iya. Ya, gitu ya dimaksud Ya kayak anak teknologi muda ini kan kreatif. saya juga nggak mudeng teknologi seperti ini kan. Podcast seperti ini ya. Dulu kita bikin podcast ya karena ada anak muda. Mas bikin podcast. Wah, Podcastnya bagus apa? gitu kan itu. Oh, tapi udah tahu podcast itu apa berarti? Iya tahu. Oh, Cuma tahu. kan apa namanya perangkatnya kan saya nggak begitu Oke. paham ya. Kalau buku ini kan ya selain pengalaman saya, kemudian saya berpikir setiap apapun itu kan sebenarnya punya pola ya. Pola. Kalau oke. antum berbisnis itu ada polanya. Dan itu paten. Antum ya bertani itu ada Ada polanya. polanya. Beternak ada polanya. Iya toh. Kemudian bahkan Manajemen antum, ada polanya. Berdakwah kayak antum jadi ustadz atau pengisi ya, itu kan Ada polanya. iya. Tuh. Termasuk alam ini kan semua berpola. Semuanya ya. Iya, makanya saya berpikir kenapa ya kok para sahabat tuh dakwahnya bisa sukses. Rasulullah tuh ngasih apa sih gitu loh. Iya. Apa ngasih strategi? Wahai Ali, besok antum dakwah hijrah ke sana, nanti ke sana antum pakai TikTok ya. Itu kan nggak mungkin ya. Pakai TikTok. Atau antum besok karena apa daya dengan dakwah dengan ini strategi ini enggak. Ternyata ada polanya. Berarti tugas kita sekarang bagaimana belajar untuk pola itu supaya Ya, pola itu nggak akan berubah selamanya. iya maksudnya Ya, dari kalau- Nabi pun kita bisa tahu gitu. Iya, kan. Dan pola itu tidak lekang oleh waktu. Cuman lekang oleh terkadang mungkin bumbu-bumbunya saja. Iya. Kalau sekarang mungkin media sosial, Iya. dakwah. Itu kan bagian strategi kalau itu udah. Betul. Enggak maksudnya kan ya pola itu tetap ada tapi kan kadang yang kita tahu itu bukan polanya tapi potensinya di mana gitu. Iya. Contoh Ustadz Irfan Rizky Haas. Beliau di TikTok, kan sampai disebut Ustadz TikTok kan. Iya. Di mana-mana beliau. Ustadz Umer juga live di Instagram juga di TikTok juga dan itu kan mulai hari ini mulai banyak gitu. Iya. Dan itu perlu kita support juga untuk anak-anak muda yang ngerti hal seperti itu gimana caranya supaya meluas. Ya, silahkan merapat gitu loh, merapat untuk mensukseskan itu. Iya. Lah itu kembali ya. Dulu waktu di Jogja atau di Bantul, saya kan bikin tadi bersih-bersih masjid. Oke, Itu kan strategi dakwah ya. betul. Ketika saya pindah ke Semarang, saya aplikasikan Ke Semarang? Kan saya pikir, alah, saya gampang ya bersih masjid. Karena Nggak saya bisa? udah pernah. Nggak bisa. Oh, Karena di Semarang rata-rata masjid udah ada marbot. Udah bersih lah otomatis gitu kan itu. Nah, berarti model dakwah tidak bisa kan nggak disamakan. bisa disamakan. Tapi Oke. nek pola ini antum mau Sampai dimanapun Ya. lokasinya, insya Allah kalau Ini antum- dipegang. iya pegang nih sukses Oke, dakwah oke. antum gitu. Ada yang tertarik nggak setelah dengar pemaparan ini? Ini ada semi-semi promosi, tapi promosi kebaikan. Iya. Karena memang pengalaman itu penting sekali sih untuk disampaikan. Dan ini dasarnya sudah jelas ya dari bagaimana pola dakwah Nabi. Iya. Makanya Nabi dulu bisa sukses.
ketika saya hijrah ke Semarang, kemudian saya berpikir gegek nanti habis Semarang saya dipindah lagi ya, itu insya Allah siap gitu. Karena udah ada gambaran. Karena memang sudah pengalaman kan, hijrah terus kan. Iya, Bantul, itu, Semarang, ya. Solo. Habis ini ke Indramayu, Mas. Oke. Allah mudah polanya. Oke. Berarti gini Mas ya. Jadi termasuk dari pola ini akan gampang menyimpulkan sebuah masalah, akan ketemu solusinya. Yeah. Termasuk permasalahan dalam dakwah pun antum kan juga menemukan otomatis. Itu kalau cara menyikapinya dengan pola ini insya Allah selesai. Iya, insya Allah. Insya Allah selesai. Kadang kan ada masalah yang di dakwah, kemudian sampai rumah niatnya cerita sama istri, ternyata istrinya tidak support, tambah masalah. Contohnya itu. Kita ada masalah dakwah, minta ke anak muda menyelesaikan masalah ini sebelum mereka bisa, tapi mereka tidak peka. Akhirnya masalah tambah masalah besar. Jadi intinya adalah pola-pola itu. Apa saja sebutkan Mas yang di sini Mas? Kali kan kurang Mas aku. Kali. Coba kita baca ya. Di poin-poin pentingnya. Pertama, istri solihah. Nah itu inspirasinya itu dari ini. Nanti Rasulullah itu mempunyai istri solehah, Siti Khadijah. Semuanya solehah lah. Oh waktu awal dakwah. Satu-satunya istri beliau kan itu. Ya. Nah itu makanya pentingnya kalau kita di dunia dakwah harus punya istri, itu pentingnya seperti itu. Bukan Khadijah itu bukan sosok untuk dia supporting secara materi ya, tapi lebih ke ruhiyah, ketenangan. Pada saat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, siapa yang menenangkan beliau? Iya kan? Yang menyelimuti, yang kalau antum dakwah, wah ada masalah, fitnah luar biasa, pulang siapa yang menenangkan beliau? Antum. Istri. Enggak istri, iya dah. Iya dah. Oke, yang kedua. Yang kedua, pengusaha dermawan. Sekarang kok ada dai kok galau itu, ya itu. Berarti di rumah nggak selesai. Iya. Dia belum nikah. Kuncinya harus nikah. Oh kelihatan. Iya. Itu contoh yang sudah nikah kan udah tenang tuh. Enggak pernah galau. Aduh, oke. Yang kedua, pengusaha dermawan. Nah, pengusaha Rasulullah punya sahabat terbaik nih. Siapa? Utsman, Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq itu dimaksud. Oke ya. Pertama kan saya kira kan pengusaha dermawan ini maksudnya. Iya, kan beliau dulu. Iya kan. Beliau kan yang support materi. Betul. Ya, awal-awal biasa kan sampai membebaskan Bilal itu berapa M atau berapa triliun tuh? Triliun kayaknya sih. Nah, itu support hartanya luar biasa. Nah, kita sebagai dai atau dai ya di dakwah itu memang harus dekat juga dengan pengusaha yang dermawan di sekitar kita. Yang dermawan ditambahin loh ya. Ya nggak dermawan sebenarnya, pelan-pelan bisa kita aja di dermawan. Oke. Berarti ada peluang dakwah juga nih di sini. Nah, pengusaha ini nggak ada tingkatan minimal omsetnya ya. Maksudnya penting pengusaha dapat pengusaha yang omsetnya 1 M misalkan, nggak harus. Yang penting dia pengusaha. Ya, pengusaha walaupun dia baru ngerintis nggak masalah. Nggak apa-apa. Oke. Itu ada keberkahan ketika beliau mensupport dakwah kita, insya Allah usahanya juga ikutan. Ya, insya Allah ini nih. Contohnya G5, Hafid Desain. Insya Allah lagi mau masuk. Mungkin Brownie Sinta mungkin. Iya. Apa? Atau siapa? Kemudian selanjutnya penguasa adil. Tadi saya kita singgung tadi. Sebentar, itu yang pengusaha tadi belum selesai. Belum selesai ya. Jadi setiap pengusaha itu dia punya circle juga pengusaha. Link ya. Oke. Jadi kayak Abu Bakar itu akhirnya dia kan bisa mengajak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, itu kan dari Abu Bakar. Oke, awalnya dari situ. Iya. Jadi nanti kalau kita dekat dengan satu, insya Allah satu ini akan menyebar, akan ngajak teman-temannya untuk support kita. Oke. Kalau kita sungguh-sungguh lah ya. Oke. Ketiga Mas, penguasa adil. Singkat coba Mas. Ya, singkatnya ya kayak tadi kembali RT, RW, mendukung dakwah kita. Presiden ya. Oke. Misalkan bahkan ada preman pasar ya nggak masalah. Kalau emang itu dia penguasa ya. Di pasar kita mau dakwah di pasar kan deket dengan premannya kan enak. Ya, enak. Betul. Saya ngerti. Karena walaupun dia belum mau ngaji pun kita ada backingan. Backingan dakwah. Oke, yang keempat aset dan wakaf produktif. Ya, ini jelas dakwah kan harus tetap butuh aset. Kayak ini kantor basecamp alat HP kamera termasuk diri kita sendiri, kendaraan motor, mobil ilmu boleh. Oke. Nah, itu kan kita tetap butuh seperti itu aset. Yang terakhir, penopang dakwah kita terkuat hari ini adalah dakwah
anak muda kreatif. Ya, itu Kita harus ditopang betul-betul ya. Kalau yang Aset tadi kan inspirasinya dari siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Ya, Oh, yang itu ya. Sumurnya itu ya, kan. Kalau dakwah itu ada wakaf produktifnya kan luar biasa. Sehingga nggak terlalu terus berjalan. Ya, terus berjalan. Ya. Kemudian kalau anak muda ini kita terinspirasi dari sosok siapa? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Wah, keren. Gitu. Jadi tetap dakwah itu butuh anak muda yang kreatif, inovatif, cerdas apalagi gitu kan itu. Hari ini udah komplit. Udah kita tinggal ngomong, kita ada kesani, ada yang minta dibuatkan podcast. Anak muda untuk kreatif Jalan, kan? ya. Jalan. Gitu. Oke. Dermawan sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian apa tadi? Wakaf produktif. Oh ya, penguasa tadi siapa? Penguasa Umar bin Khattab. Ah, benar. Berani gitu loh, Ya. berani. Wah, itu komplit Abu Bakar As-Siddiq. Dari makanya sini kan- berarti memang. Iya benar, memang dari situ. Kenapa dakwah Rasulullah dulu Kuat. berani terang-terangan kan sebabnya Umar bin Khattab. ada Umar ya. Nggak ada yang berani. Iya, menyentuh ketika Umar. kita dekat dengan penguasa sekitar situ, RT, RW atau tadi Preman Pasar sekalipun, nggak ada yang berani. Oke. Berarti ini adalah Pendidikan implementasi dari nilai-nilai dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Iya, dan ditularkan oleh bersama kepada dengan- khulafaur Iya, rasyidin. Rasyidin. Barakallahu Jangan lupa fikum, sama istri Masya tadi Allah. itu. Kemudian istri Khadijah. Ya, Aku bro, Masya Allah. Barakallahu fikum Mas Dian. Ini sangat menarik dan sangat Insya Allah. memberikan inspirasi. Terakhir kata-kata hari ini Mas Dian. Aduh, apa ya? Ada Saya nggak? nikah nih kau. Oke, terima kasih Mas Dian sudah berkenan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi